أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid At-Taqwa serta para jamaah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama di tempat yang mulia, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di tempat yang mulia ini akan meninggikan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan mengkaji bersama pada bab subutul Isra wal Mi'raj lahu sallallahu alaihi wasallam bil yaqdhati. Artinya tetap atau penetapan peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil yaqdhati, dalam keadaan terjaga. Ini menurut akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang merupakan kejadian luar biasa, tidak bisa dilogikakan oleh akal kita, sulit. Sehingga orang-orang yang hanya mengandalkan atau lebih mengutamakan akal daripada nas, mereka tidak mempercayai peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi menurut jumhur atau mayoritas ulama ahli sirah, peristiwanya terjadi di bulan Rabiul Awal. Meskipun kalau di masyarakat kita di Indonesia ini diperingati di bulan Rajab. Jadi para ulama sirah, ulama sejarah itu juga berbeda-beda pendapatnya mengenai waktu, waktu terjadinya Isra dan Mi'raj itu. Peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan subhanalladzi asra bi'abdi. Allah yang maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Allah maha suci dari sifat-sifat yang menunjukkan adanya kekurangan pada dirinya, yang berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna. Kekuasaan yang mutlak, yang diantara tanda kekuasaannya adalah
Allah Subhanahu wa taala mampu memperjalankan hambanya. Asra. Ya. Asra itu artinya memperjalankan. Kalau sara yasiru berjalan. Berarti seseorang berjalan. Ya, sara yasiru sayron, berjalan di waktu malam. Tapi kalau asra itu artinya memperjalankan. Allah Subhanahu wa taala yang maha suci memperjalankan hambanya, zat yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini disebut sebagai dengan ungkapan atau kalimat bi abdihi, hambanya. Seseorang disebut abdun, maqamul ubudiyah, maqam yang tertinggi, maqam seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu maqam ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya di waktu malam. Ini yang oleh para ulama diyakini bahwa perjalanannya itu adalah yaqzatan, dalam keadaan terjaga, artinya ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya. Karena sebutan abdun, seorang hamba, itu adalah utuh, sama sebagaimana ketika dikatakan manusia. Seorang dikatakan manusia ketika utuh, ada jasad dan rohnya. Kalau sudah tidak ada rohnya maka namanya mayit. Atau ada tambahannya, manusia yang telah meninggal dunia. Kalau hanya jasadnya saja. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa tadi yang luar biasa, maka Allah lah yang memperjalankannya. Sehingga sulit dilogikakan oleh akal kita, sulit dicerna. Maka yang dibutuhkan adalah keimanan, percaya. Itu yang pertama, iman. Sebab kalau peristiwa ini tidak diimani, maka hasilnya juga tidak akan tidak dipercaya, sulit. Karena hasil dari perjalanan ini adalah perintah sholat yang 5 waktu itu. Maka implikasi daripada pengingkaran terhadap peristiwa ini, maka akan mengingkari kewajiban berikutnya, yaitu kewajiban sholat. Kalau sholat diingkari, maka yang lain pun sudah otomatis diingkari. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini namanya Isra. Isra, perjalanan di waktu malam itu, dalam waktu yang sangat singkat. Itulah makanya orang-orang Quraisy ketika Rasulullah SAW bercerita tentang peristiwa ini, mereka tidak percaya. Ya nggak percaya lah, nggak mungkin. Karena perjalanan antara Mekah sampai ke Syam, Palestina termasuk Syam, itu butuh waktu setengah bulan. Setengah bulan ketika itu bukan sekarang. Setengah bulan pada masa itu. Karena perjalanannya dengan kendaraan onta. Ini cerita telah melakukan perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Berangkat ba'da Isya, sebelum subuh sudah nyampe lagi di Mekah, di Masjidil Haram lagi. Jadi makanya orang-orang Quraisy tidak percaya.
Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dilaporkan oleh orang Quraisy bagaimana pendapatnya mengenai cerita itu, karena Abu Bakar tidak mendengarkan secara langsung cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy ketika bertemu dengan Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sahibuka, temanmu bercerita bahwa telah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Pada Isya sampai sebelum subuh sudah kembali lagi. Bagaimana pendapatmu?" Apa kata Abu Bakar? "Jika itu yang dikatakan oleh Nabi, maka saya percaya." Abu Bakar tidak ragu-ragu mempercayai peristiwa ini. Karena Abu Bakar itu selalu percaya dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Orang yang banyak atau selalu percaya. Ya, As-Siddiq itu gelar dari Rasulullah SAW. Hadis tentang Isra dan Mi'raj, sedangkan Mi'raj adalah naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa sampai melewati 7 langit, 7 langit, sampai suatu tempat yang namanya Sidratil Muntaha. Ini semua perkara gaib. Jangankan langit kedua, langit ketiga sampai 7. Langit pertama saja kita belum bisa mencapainya. Ilmuwan mana yang sudah sampai ke langit pertama? Enggak ada sampai sekali. Ya. Langit dunia itu disebut langit dunia, langit yang terdekat dengan bumi. Itu saja manusia belum ada yang bisa menembus. Bahkan nggak percaya, wah itu kan cuma batas pandangan mata saja. Tapi Al-Quran kan menyebutkan itu. Ada as-samawat, langit, dengan bentuk jamak berarti bukan satu, tapi 7 lapis. Nah, Mi'raj itu artinya su'ud atau naik terus dari lapisan 1 sampai lapisan ke-7. Di antara riwayat tentang hadisul Isra, wa kana min hadisil Isra annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bi jasadihi fil yaqdha ala sahihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di antara hadis tentang Isra adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dengan jasadnya fil yaqdhati dalam keadaan terjaga, ala sahih menurut pendapat yang sahih, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa raqiban alal buraq, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan mengendarai buraq. Ini juga kendaraan seperti apa? Ya, tidak ada dalam bayangan kita. Ya, Rasulullah hanya menjelaskan buraqnya itu binatang, ya, posturnya lebih tinggi dari keledai tapi lebih rendah daripada bighal. Tapi tidak dijelaskan bagaimana wujudnya, itu enggak dijelaskan. Ini juga gaib bagi. Dari mana datangnya, ya. Tiba-tiba kendaraan itulah didatangkan. Itulah makanya ini bukan kejadian biasa. Ya. Raqiban alal buraq suhbat Jibril alaihi salatu wassalam fa nazzala hunaka
shalla bil anbiya'i imaman wa rabatal buraq bi halaqati babil masjid. Ya. Ditemani Jibril alaihi salatu wassalam, lalu turun di Masjidil Aqsa, salat dengan para nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Wa rabatal buraq bi halaqati babil masjid, dan mengikat buraqnya itu di depan pintu masjid. Summa araja bihi min Baitil Maqdis min tilkal lailah ila sama'id dunya. Kemudian naik dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, pada malam itu ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit pertama. Disebut dunia dari kata yang terdekat, langit yang terdekat dengan bumi. Fastaftaha lahu Jibril fafataha lahuma. Lalu Jibril meminta izin untuk masuk, untuk membuka pintunya, lalu dibukakanlah pintu itu. Fara'a hunaka Adam abal bashar. Maka Rasulullah bertemu, melihat, ya, dengan Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Fasallama alaihi farahaba bihi wa aqarra binubuwwatihi. Lalu beliau mengucapkan salam, dan Nabi Adam pun menyambut hangat kedatangannya, wa aqarra binubuwwatihi, dan mengakui kenabiannya. Summa araja bihi ila sama'is tsaniyah, kemudian naik ke langit yang kedua. Prosesnya sama. Fastaftaha lahu fara'a fiha Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam. Di langit kedua ini Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Fasallama alaihima, kemudian mengucapkan salam kepada keduanya. Warahaba bihi faradda warahaba bihi, lalu dibalas salamnya dan menyambut dengan gembira. Wa aqarra bi nubuwwatihi. Summa araja bihi ila sama'is salisa, lalu naik ke langit yang ketiga. Fara'a fiha Yusuf, lalu bertemu dengan Yusuf. Prosesnya sama, setiap ketemu mengucapkan salam dan dijawab salamnya, lalu mengakui kenabian. Summa araja ila sama'ir rabi'ah fara'a fiha Idris fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra binubuwwatihi. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Summa araja ila sama'il khamisah, kemudian naik lagi ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun bin Imran fasallama alaihi wa rahaba bihi. Di langit yang kelima ini beliau bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Summa araja ila sama'is sadisah falaqiya fiha Musa fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Ketika sampai di langit ke-6 ini bertemu dengan Musa, lalu ia mengucapkan salam dan dijawab salamnya dan menyambutnya dengan sambutan yang hangat. Falamma jawazahu baka Musa, ketika kemudian Rasulullah melewatinya, maka Musa menangis. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma yubki, apa yang menjadikanmu menangis? Qala abki li anna ghulaman ba'sa ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aksara mimma yadkhuluha min ummati.
Yang menyebabkan aku menangis karena seorang pemuda yang diutus sesudahku. Yadkhulul jannah min ummatihi, umatnya masuk surga lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini yang masuk surga lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Itulah yang menyebabkan Nabi Musa menangis. Summa araja bihi ila sama'is sabi'ah falaqiya fiha Ibrahim. Lalu naik ke langit yang ketujuh, lalu bertemulah dengan Ibrahim. Fasallama alaihi wa rahaba bihi wa aqarra binubuwwatihi. Summa rafa'a ila sidratil muntaha. Kemudian diangkatlah sampai ke sidratil muntaha setelah di langit ketujuh itu. Suatu tempat yang disebut sidratil muntaha. Summa rufi'a lahu baitul ma'mur. Kemudian diperlihatkan di sidratil muntaha ini, diangkat, diperlihatkan pada Nabi suatu tempat yang disebut dengan al-baitul ma'mur. Baitul Ma'mur. Dijelaskan bahwa Baitul Ma'mur itu kalau di bumi seperti Ka'bah yang dikunjungi oleh manusia. Sedangkan Baitul Ma'mur dikunjungi oleh para malaikat. Dalam setiap hari malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur ada 70.000. 70.000 malaikat yang sudah masuk dan keluar tidak kembali lagi. Terus setiap hari seperti itu. Ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak, lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, Baitul Ma'mur ada di langit yang ketujuh. Summa urja bihi lal jabbari jalla jalaluh. Kemudian naik lagi untuk bertemu dengan Allah, Al-Jabbar Jalla Jalaluhu, wa taqaddasat asma'u, yang maha suci nama-namanya. Fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Lalu mendekat. Kedekatannya itu seperti dua anak panah, dua busur. Dua busur. Qaba qausain. Qausain itu busur. Saking dekatnya, saking dekatnya itu. Fa auha ila abdihi ma auha. Lalu diwahyukan pada hambanya itu apa yang diwahyukan itu, yaitu wa faradha alaihi khamsina salatan. Jadi wahyunya adalah difardukannya salat sebanyak 50 kali. Awalnya 50 kali. Faraja'a hatta marra ala Musa. Lalu Rasul kembali turun melewati Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, faqala bima umir, apa yang diperintahkan padamu? Qala bi khamsina salatan. Aku diperintahkan untuk melakukan salat 50 kali. Faqala inna ummataka la tatiqu dzalik. Umatmu tidak akan sanggup itu. Saya kebayang enggak Pak kalau salatnya 50 kali. Ini 5 kali saja kadang ada yang ditinggal. Ada yang dilupakan. Kalau 50 kali jamnya saja hanya 24 jam. 24. Berarti dalam 1 jam bisa ada yang 3. Ada itu ya. Bahkan Nabi Musa bilang, inna ummataka la tatiqu. Irji' ila rabbika fas'alhu takhfif li ummatik. Kembalilah pada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu.
faltafata ila Jibril ka'annahu yastashir. Dan Nabi melirik, menengok pada Jibril sepertinya meminta musyawarah atau pendapatnya. Ka'annahu yastashiruhu fi dzalik fa asyara. Kemudian Jibril mengisyaratkan. Mengisyaratkan iya, in syi'ta, jika kamu mau. Fa'ala bihi Jibril hatta ata bihi ilal Jabbar tabaraka wa ta'ala. Kemudian Jibril naik lagi bersama dengan Nabi sampai dengan ketemu Allah Rabbul Alamin. Setelah kemudian disampaikan permintaan keringanan untuk umatnya. Lalu dikurangi 5 jadi 45. Turun lagi ketika ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, umatmu tidak akan sanggup. Cobalah kembali lagi, minta keringanan untukmu. Sampai dalam hadis yang panjang ini bolak-balik. Terakhir tinggal 5. Kemudian ketemu Nabi Musa, tinggal 5. Nabi Musa masih bilang, umatmu tidak akan sanggup. Minta keringanan lagi kalau bisa. Tapi Rasulullah SAW merasa sudah malu kalau meminta. Faqala qad istahyaitu min rabbi, aku malu pada Rabbku. Walakin arda wa usallim, akan tapi saya ridha, saya terima dan saya taati. Khamsan, yang 5 ini. Jadi ketika Nabi Musa mengatakan, dia minta lagi aja, kali aja masih bisa dikurangi. Rasul mengatakan, aku sudah malu, bolak-balik, tinggal 5 saja masih minta keringanan. Falamma nafadha nada munadin qad amdaita faridati wa khaffaftu an ibadi. Jadi hasil daripada peristiwa ini adalah diwajibkannya sholat yang 5 waktu itu. Sehingga porsi sholat ini bisa dilakukan oleh umat ini. Ya meskipun sebagian orang masih ada yang meremehkan urusan sholat. Banyak yang dilalaikan. Sholat kalau sempat. Jadi kalau kenapa nggak sholat? Nggak sempat sholat. Padahal hanya 5 waktu. Sudah dibuat jarang-jarang. Yang nggak benernya itu kalau jarang-jarang sholat. Sholat ini jarang-jarang. Dari subuh ke zuhur lama waktunya, zuhur ke asar juga lama, asar ke maghrib ke isya. Maghrib isya sebentar. Maghrib isya itu mirip dengan subuh. Artinya subuh sampai syuruk itu kan hanya 1 jam lebih sedikit. Maghrib sampai isya juga kalau sejak ghurub syams itu hanya di kisaran 1 jam lebih sedikit. Dari ghurubus syamsi sampai hilangnya, kalau tidak mendung itu kan ada warna merah di atas di langit itu. Namanya asy-syafaq al-ahmar. Kalau syafaqul ahmar, mega merah itu sudah hilang, maka masuk waktu isya. Makanya antara maghrib dengan isya itu hanya sebentar waktunya. Kadang kita kalau pulang dari masjid ke rumah baru duduk sebentar sudah isya. Makanya bagusnya sih nggak usah pulang. Maghrib isya sekalian nunggu sholat yang berikutnya. Nah, di pagi hari Rasulullah SAW setelah selesai dari peristiwa ini, maka Jibril kemudian turun untuk
menjelaskan kaifiatnya, ya, untuk menjelaskan tentang waktu-waktunya. Jadi setiap waktu malaikat Jibril turun. Ini waktu zuhur, kemudian waktu asar, maghrib, isya, subuh. Detailnya seperti itu. Ya. Jadi memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara detail. Nah, ini kita harus bisa mengcounter tentang adanya pemahaman ya, bahwa sholat itu nggak perlu waktu-waktu seperti itu. Ya, tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kalau mengikuti orang ini, ya kalimatnya seolah-olah benar. Memang ayat yang mengatakan sholat 5 waktu dalam Al-Quran nggak ada. Ya. Sebutannya 5 waktu ya. Al-Quran hanya menyebutkan secara global. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Dirikanlah sholat liduluki syamsi, disebabkan karena bergesernya matahari ke arah barat dari ufuk ya. Ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam. Ya, sampai gelapnya malam. Nah, dari tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam itu yang kemudian dirinci melalui hadis, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, setelah isya ini jedanya lama, waktunya istirahat, maka disebutkan secara khusus wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Makna Qur'an al-fajr di situ ayat sholatul fajr, sholat fajar. Ya. Penyebutan dengan Qur'anul fajr yang maknanya adalah sholatul fajr. Nah, di sini ada anjuran untuk bacaan Quran di waktu subuh lebih panjang daripada waktu-waktu yang lainnya. Ya, pagi hari masih fresh, ya, setelah istirahat, ya, kisaran 5 jam ya. Kalau tidur di jam 9, bangun jam 2 atau jam 3, itu cukup, ya, cukup fresh, ya, sampai subuh. Ya, sampai subuh dalam keadaan ya, terbangun, terjaga. Tapi kalau tidurnya larut malam, ini berat biasanya, Pak. Ya, untuk bangun malam itu berat sekali. Kalau tidurnya larut ya, jam 11, jam 12 baru tidur. Tidak upayakan ya jam 10 lah maksimal. Lalu udah tua-tua begini, biasanya jam 8, jam 9 udah ngantuk kan. Maka ikuti ngantuk, jangan ngopi. Tidur aja. Ini nanti tinjauan ya, kedokterannya ada Dokter Hendra mungkin bisa menjelaskan kenapa mesti tidur cepat itu. Ya, tidur cepat. Ya, bangunnya juga cepat. Jangan tidur lambat, bangunnya pasti terlambat. Berat sekali. Ya. Karena malam itu memang disediakannya untuk tidur, untuk istirahat. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Libas, ya, libasa sebagai selimut. Ya, ini kinayah, kata kiasan, maksudnya tidur, istirahat di waktu malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai ma'asha, waktu untuk mencari penghasilan, mencari mata pencaharian itu. Ya, jadi kerja itu sunnatullahnya siang. Ya, kalau dibalik ya, siangnya tidur, malamnya kerja, rentek badannya. Ya, malamnya melek. Ya, itu badan nggak nyaman karena tidak sesuai dengan sunnatullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi inti daripada perjalanan yang khawariqul ada, perjalanan yang luar biasa ini adalah hasil yang luar biasa, yaitu perintah sholat. Sehingga dikatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'min,
Ya, para ulama menyebutnya mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang yang beriman. Ya, ini untuk menepis. Ada video terbaru ya dikatakan bahwa ya, intinya ya, bahwa sholat itu tidak terlalu penting kan. Karena agama ini ya, yang paling penting adalah memperhatikan masalah keadilan sosial. Ya, mengutip surat Al-Ma'un dalam video ini, video yang beredar. Ya. Ini video yang ya termasuk ya perlu diwaspadai atau bahaya ya, membahayakan. Ya, membahayakan itu. Ya. Karena pola pikirnya yang liberal itu kemudian akan berdampak khususnya pada anak-anak kita ya, generasi muda. Kalau yang sudah tua-tua kayak kita insya Allah aman. Tapi untuk anak-anak generasi muda kita yang ya, masih sibuk dengan urusan-urusan dunianya, itu cocok dengan video tersebut. Ya, menganggap bahwa sholat itu tidak terlalu penting sebagaimana yang dibahas oleh para ulama. Dia juga merasa heran kenapa para ulama membahas sholat sampai 2 bab buku, sampai dua jilid buku. Padahal kata dia perintah sholat itu hanya sederhana saja, dirikanlah sholat. Ya, tidak ada rinciannya. Jadi video-video yang seperti ini Bapak Ibu ya, kalau sampai di HP kita ya, cukup didengarkan dan diberi catatan ya, sebab kalau kita tidak tahu keburukan akan terjerumus dalam keburukan itu. Gak apa-apa sekali-kali didengarkan itu, tapi bukan untuk diikuti. Karena bagi orang-orang yang merasa cocok dengan logika-logika yang dibangun, maka akan mudah sekali menerima pendapat-pendapat dari yang disampaikan dalam video tersebut. Ya, mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya dalam urusan salat ini. Karena salat ini merupakan kewajiban, satu kewajiban yang terakhir kali ditinggalkan oleh umat ini. Artinya kalau seandainya orang itu sudah meninggalkan salat, maka kewajiban yang lainnya sudah lebih dahulu ditinggalkan itu. Kalau sholat saja ditinggalkan, maka yang lain sudah terlebih dahulu ditinggalkan. Makanya untuk urusan sholat ini sampai titik penghabisan. Ya. Kalau sampai seseorang itu sudah tidak mengenali lagi, tidak ingat lagi, meskipun masih hidup ya, saja masih hidup, masih ada nyawanya, tapi sudah tidak sadar, itu sudah nggak wajib. Tapi kalau seandainya sakit, hanya sakit saja, cuma sakitnya parah, tapi masih ingat bacaan sholat, masih ingat waktu-waktu sholat, masih ingat, itu masih wajib sholat. Semampunya, sebisanya. Ya. Ini yang kadang seringkali para penunggu orang yang sedang sakit seperti ini, ya, lalai dalam masalah ini. Dianggapnya kasihan. Ya, lagi sakit, padahal kalau lagi sakit justru ya, selalu diingatkan ya, masalah sholat ini. Toh pelaksanaannya juga tidak sama dengan orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau disampaikan? Gimana? Ayo, Pak Dokter. Enggak. Ya, kalau sakit ya. 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 Orang yang mengalami namanya daimul hadas, Pak. Daimul hadas itu hadasnya enggak berhenti. Ya, hadasnya yang enggak berhenti. Karena faktor usia misalnya ya, ini kandung kemihnya kan sudah lemah. Ada air sedikit saja langsung ngalir. Ya, ini sholat seadanya. Ya, cukup dipakai pempes ya. Ya bersihkan, lalu pakai pempes, lalu berwudu, sholat. Meskipun pada saat baru langkah satu langkah aja udah keluar. Ya,
Ini namanya dalam fikih disebut penyakit sulusul baul. Sulusul baul itu kencingnya nggak bisa berhenti, nggak bisa nahan lagi. Maka orang yang seperti ini namanya daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Ya, sama lah orang yang lagi dirawat di rumah sakit kan, ya, namanya apa? Tidak selalu digantikan spraynya, ya. Kadang terkena cipratan, kotoran, najis, itu nggak bisa dihindari. Ya udah sholat apa adanya. Ya, yang harus suci pakaian, tempat dan badan dari najis itu normal. Ya, kondisi normal. Dalam kondisi seperti itu, maka seorang itu sholat apa adanya. Dan yang sudah dilakukan tidak perlu diulang lagi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Jadi sudah nggak connect ya, sudah nggak nyambung lagi, ya, kayak seperti orang pikun itu, ya kan? Jadi orang pikun itu sudah nggak wajib harus sama seperti waktu sehat, Pak. Jadi, misalnya baru jam 11 dia sholat duhur, ditanya, Mbak sholat apa Mbak? Sholat duhur, kan belum waktu, udah, ngejel aja, udah biarin aja, ya, jangan malah dipaksa, nanti malah jadi kayak marah-marah. Ya, orang yang sudah pikun, sholat baru 3 rakaat sudah salam, katanya udah 4, udah biarin aja, susah lah nanti. Ya, dia sudah selesai kewajibannya, ya, karena sudah tidak nyambung lagi, ya, karena kondisi yang sudah semakin tua atau terlalu tua, atau bahkan bisa jadi belum terlalu tua lah. Ada orang pikun di usia 60 juga banyak, ada, udah pikun di usia 60. Jangankan bacaan sholat, keluar rumah pulang nggak bisa. Iya, iya sama anaknya. Nanya lagi, kamu siapa? Ya, Ahmad. Ntar begitu ketemu di ruang depan lagi, kamu siapa? Nah itu ya, ya itu pikir. Jangankan itu, ya. Jangan bacaan sholat yang yang panjang. Ya, mengenali anaknya saja sudah tidak bisa. Ya udah sebisanya aja. Kalaupun sholatnya nggak benar sebagaimana yang kita lakukan, udah biarkan saja. Dia kewajibannya udah selesai, Pak. Karena tolak ukurnya itu adalah akal yang sehat. Ya, akalnya sehat. Ya, kalau akalnya sudah tidak berfungsi dengan baik, ya sudah tidak bisa. Artinya tidak mampu lagi menanggung beban. Ya, sudah tidak bisa, ahliyatul adanya itu tidak ada. Ya, kemampuan untuk menjalankan tugas itu sudah gak bisa. Kenapa? Ya, apakah ada kelainan dalam sarafnya atau misalnya ya gila, itu sudah tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas ini, Pak. Kayak orang gila itu kan bukan pilihan. Oh saya milih gila aja biar nggak sholat nggak apa-apa, ya coba aja. Bisa aja kan. Enakan orang gila itu nggak sholat nggak puasa tapi masuk surga. Yang punya surga Allah, yang punya surga, yang menjadikan dia gila juga Allah yang menjadikan dia. Iya, jadi nggak ada badalnya, ya. Atau misalnya pakai fidyah sholat itu. Ini di beberapa tempat, Pak, itu kalau ada orang meninggal itu ahli keluarganya itu sibuk mengumpulkan beras bagi-bagi, katanya ini fidyah sholat. Ya, karena waktu hidupnya. Jadi kalau misalnya penyakit semacam skizofrenia, ya sulit disembuhkan. Kalau lagi kambuh ya, itu nggak bisa. Ya, karena halusinasinya terus, ya, yang terus-terusan itu. Ya, tapi kalau lagi sembuh, lagi nyaman, ya bisa sholat.
Ya pada saat kumat itu enggak kewajiban ya. Udah sebisanya saja. Lagi sholat aja lari. Ya. Pernah lagi sholat lari, katanya ada pesawat mau menjatuhkan bom. Ya, lagi skizofrenia. Ya itulah ya. Jadi ada kelainan saraf atau apa itu ya termasuk kepikunan, itu bukan pilihan. Karena bukan pilihan maka pembebanan itu ya berkurang atau tidak dibebankan kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena mungkin di antara keluarga kita ada yang mengalami kondisi yang seperti ini. Karena dalam Al-Quran disebutkan wa man nu'ammirhu nuqaddishu fil khalq. Dan orang yang kami panjangkan umurnya maka kembali kepada penciptaannya, artinya kembali lagi seperti semula. Saking panjangnya umur ya, lebih dari 100 tahun, Pak. Ya, itu kadang ya, tadi ya, pikun, tidak punya rasa lagi, rasa kenyangnya enggak ada. Ada orang di kampung saya umurnya 115 terakhir itu tahun kemarin meninggalnya. Ini paling tua di kampung. Itu enggak punya rasa lapar, enggak punya rasa kenyang. Kasih makan apa aja dimakan, sampai pempesnya aja dimakan. Telur mentah udah dijauhkan, itu diambil, dimakan juga. Jadi rasa-rasa bau, aroma udah enggak, sensornya udah dimakan, diremek-remek dimakan. Ya. Jadi ya boleh minta umur panjang yang berkah itu ya. Jadi, minta berapa umur panjang? 200 ya, ngapain kalau nggak berkah? Umur panjang boleh. Ya, tapi dengan ya, pintalah umur yang berkah itu aja. Ya, kalau panjang tapi pada maksiat ya percuma kan, semakin banyak semakin lama waktunya semakin banyak dosanya. Jadi kalau umur yang berkah tidak harus panjang. Tapi kalau panjang semakin banyak kebaikan yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah si pengajian kita pada malam hari ini berkenaan dengan bulan Rajab yang umumnya ya di masyarakat kita diperingati sebagai bulan Isra wal Mi'raj. Maka sengaja saya membaca bab ini untuk agar kita mendapatkan informasi yang valid, karena dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj seringkali banyak bumbunya ya, yang bumbu-bumbu itu terkadang tidak sesuai dengan nas. Ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.